Kabupaten Sidoarjo, Bapak Bahrul Amik SOS MM. Assalamualaikum Pak Amik. Assalamualaikum Pak Amik. Ya, bisa mendengar suara saya Pak Amik? Oke, kita coba untuk menghubungi kembali Bapak Bahrul Amik selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup ya. Kita akan coba untuk membahas atau mengupdate kabar ya terkait dengan penumpukan truk sampah yang terjadi di TPA Jabon. Ini seperti apa kondisinya terkait dengan penumpukan sampah ini yang katanya sih sudah cukup banyak begitu ya, sampah yang berada di tempat pembuangan akhir atau TPA Jabon. Dan ini pun juga belum ada solusi bagaimana terkait pengelolaan sampah ini. Nah, solusi yang mungkin akan dilakukan ataupun mungkin sudah mulai dilakukan seperti apakah, kita akan coba untuk berbincang langsung bersama Bapak Bahrul Amik SOS MM, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidoarjo. Ya, sahabat, untuk Anda terutama yang saat ini menyimak Suara Sidoarjo juga, silakan Anda bisa bergabung untuk berbincang juga bersama kami pada sore hari ini. Ya, Anda bisa gabung juga di untuk sampaikan pertanyaannya di WhatsApp redaksi 08113090109. Dan tentunya nanti kita akan masih membahas ya tentang pengelolaan sampah yang cukup banyak ya di Kabupaten Sidoarjo ini. Dan ya, yang kabarnya sampai membuat TPA Jabon ini overload, sahabat. Ya, kita kembali sudah tersambung bersama Bapak Bahrul Amik SOS MM, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidoarjo. Assalamualaikum Pak Amik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Ya, baik Mbak Tika ya. Alhamdulillah. Iya. Terima kasih Pak Amik ini sudah menyempatkan waktu untuk berbincang di Suara Sidoarjo sore ini. Ya, baik Bapak, ini karena kita menerima kabar terkait informasi adanya TPA Jabon yang katanya ini sudah overload dengan sampah di sana Pak Amik. Apakah benar seperti itu dan penyelesaiannya apakah sudah ditemukan nih solusinya Pak? Ya, kalau saya kabarkan ya melalui Suara Sidoarjo ini memang kondisi TPA ini sendiri memang bisa dikatakan sudah kritis gitu ya, sudah mendekati overload dan bahkan sudah overload. Tapi ya karena upaya-upaya kita jangka pendek, kita mencoba itu melakukan ya pola-pola di lapangan, artinya di TPA itu sendiri supaya masih bisa menampung ya. Intinya hanya memperpanjang nafas gitu. Nah, jadi memang betul kondisinya TPA sendiri sudah penuh. Karena TPA yang sekarang itu yang dimanfaatkan itu kurang lebih 9 hektar dan itu sudah ketinggiannya luar biasa, sudah 15 meter itu ya. Kalau kita hitung ininya. Dan ini juga cukup berat bagaimana nanti mengatur atau memperlakukan sampah yang datang dari truk-truk yang diambil dari masyarakat ini. Jadi karena nanti ini kan harus memindahkannya ini, menatanya ini harus menghadirkan 4 alat berat yang ada di TPA yang berjalan sekaligus gitu. Itu yang bisa saya informasikan. Iya. Nah, tapi itu nanti pola-pola pembagiannya dalam di TPA sendiri bagaimana Pak? Dan kalau untuk alat-alat berat ini nantinya apa yang dilakukan begitu setelah mungkin diangkut dengan alat berat itu Pak Amik? Ya, kita mencoba mencari terobosan itu dengan membuat akses darurat, di mana yang lahan existing TPA sekarang itu yang masih bisa memungkinkan itu untuk kita tempati sampah. Ya tetap artinya di kawasan di TPA itu sendiri gitu. Jadi kemarin kami juga sudah bersurat ke Jasa Marga, kita meminta bantuan untuk material scraping aspal, jadi aspal yang itu bekas dari ini ya pembangunannya jalan ini. Nah itu kita minta supaya nanti ini lebih menghemat karena itu juga butuh biaya yang lumayan besar kalau kita ini harus membeli sirtu, harus mendatangkan daya dukung lainnya. Nah jadi kalau sekarang kondisinya bagaimana TPA? TPA itu sudah mulai hari Senin kemarin sudah kita aktifkan lagi, namun dengan pelayanan yang terbatas.
Contohnya bagaimana nih Pak? Layanan terakhir itu sudah dibatasi itu ada sekitar 100 truk gitu ya. Dari sebelumnya ini memang sekitar 200, kadang sampai 300 truk, sehingga TPA ini cepat penuh gitu. Oke. Nah, lantas yang sisanya untuk truk-truk lain yang mungkin datang dengan sampah tersebut, apa yang mereka lakukan begitu Pak kalau tidak bisa ditampung di TPA Jabon? Nah, ini yang kita penting saya sampaikan kepada teman-teman semuanya ya. Ini termasuk di Pak Camat, ini kemarin sudah saya surati semua kepala desa, kepala kelurahan, kita sampaikan permasalahan kita bahwa ini kondisinya tidak bisa melayani seperti keadaan-keadaan sebelumnya yang dianggap normal. Jadi mereka yang ada di lapangan, ini desa-desa, ini juga harus mengoptimalkan tempat-tempat pengelolaan sampahnya. Jadi kurangi sampah dengan cara yang benar, kelola sampah dengan cara yang benar, perlakukan sampah dengan cara yang benar, hitung kebutuhan untuk menuntaskan sampah itu dengan cara yang patut, supaya nanti pengelolaannya itu juga jadi benar. Nah, sehingga ini harus ada inovasi-inovasi di lapangan, dan ini juga sudah saya pantau, saya monitor desa-desa ini melakukan upaya-upaya keras untuk bisa mengurangi sampahnya supaya tidak tergantung sepenuhnya kepada layanan TPA. Ini yang bisa kita lakukan. Meskipun ini kan kita juga harus mengangsur yang tumpuan sampah atau resiko-resiko penumpukan sampah yang nanti jadi akut, itu juga kita layani. Tetapi ini kan berdasarkan nanti ritasinya tetap nanti kita kendalikan. Kalau nanti di-loss semuanya, ya langsung collab lagi lah. Iya. Nah, ini Pak, berarti selama ini kalau dari masing-masing desa ataupun kecamatan itu mereka memang tidak memiliki tempat pembuangan sampah akhir itu ya, yang sebelum diangkut ke Jabon itu Pak? Ya, jadi gini, saya sampaikan bahwa iman kita, kebijakan kita, ini setiap desa harus memiliki tempat pengelolaan sampah terpadu, atau orang nyebutkannya itu TPST ya. 3R ya, 3R, reduce, reuse, recycle. Sebelum diangkut ke TPA. Nah, terus kemudian nanti kalau ke TPA itu sampahnya betul-betul sudah berkurang, supaya nanti TPA-nya bisa terselamatkan. Jadi yang perlu dicatat bahwa sekarang ini semua harus peduli. Setiap desa itu harus punya tempat pengolahan sampah, dan kita sendiri juga begitu untuk mendorong kita di samping tadi itu di TPST ada di desa atau TPS 3R di desa, kita juga nanti akan mengoptimalkan tempat pengelolaan sampah terpadu tingkat kawasan. Memang jumlahnya nggak banyak, tapi diharapkan itu nanti akan bisa membantu mengurangi sampah secara optimal. Jadi jangan dikira bahwa selama ini sudah ada TPS-TPST yang ada di desa, cuma memang belum seluruhnya gitu. Iya, nah, belum dioptimalkan ya Pak. Desa yang sudah mulai cukup besar, sudah mulai banyak yang sudah mengagendakan, merencanakan untuk membangun TPST di desa masing-masing. Iya, untuk membangun TPST di masing-masing desa itu perlu ada persyaratan khusus begitu kah Pak? Ya, ini kan harus dimusyawarahkan dengan ini ya oleh desa itu sendiri. Nah, ini juga atensi dari DPRD juga sangat bagus dan memperhatikan dengan politik anggarannya, sudah mulai mencurahkan anggarannya itu disupportkan untuk bantuan keuangan desa agar diwujudkan jadi TPST desa. Nah, jadi kalau persyaratannya ya yang jelas di situ kan disepakati oleh desa, oleh pihak desa itu sendiri. Terus kemudian lahannya juga harus layak, jangan sampai lahannya sempit sehingga nanti itu kan cepat penuh, terus kemudian layanannya tidak optimal. Terus kemudian ya keluasannya itu yang juga penting juga. Paling tidak itu minimal kalau untuk desa itu ya sekarang itu ya setidaknya ya 500 meter lah kalau itu terbatas. Tapi beberapa desa sudah mulai menyediakan itu 5.000 meter, bahkan ada yang mau 1 hektar, itu kan juga kemajuan.
Oke, baik. Nah, berarti ini kembali kalau kita melihat TPA Jabon ini memang istilahnya masih bisa ya Pak dipertahankan untuk menjadi TPA di Kabupaten Sidoarjo ini ya Pak ya. Itu sampai kapan apakah dalam hitungannya nggak panjang. Nah, itu dia. Sampai kapan Kak bertahan begitu TPA Jabon ini? Ya, ini kan ya penjelasan lanjutannya sampai kapan gitu ya. Iya. Ini kemarin kan Pak Bupati datang ke lokasi, beliau memberikan arahan-arahan untuk diambil langkah-langkah yang lebih cerdas supaya nanti sampah itu tidak lagi menjadi problem yang itu simultan setiap tahun, setiap 5 tahunan, setiap 10 tahunan penuh harus bebasan lahan lagi, terus dipenuhi lagi seperti itu. Sampai kapan? Dan lahannya akhirnya kan susah untuk mendapatkan lahan untuk jadikan TPA. Nah, kita ini memang sudah ada program yang namanya TPA, tempat pemrosesan akhir, namanya sanitary landfill, yang kami ini dibantu oleh dana pemerintah pusat. Jadi ini dibangunkan oleh Kementerian PUPR. Nah, jadi ini sudah selesai, hanya tinggal nanti itu beberapa saja yang perlu dipenuhi. Yang ini nanti akan dihibahkan ke kita. Nah, ini belum kita manfaatkan secara optimal. Karena memang TPA ramah lingkungan itu yang direkomendasikan oleh Undang-Undang 18 tahun 2008 itu adalah TPA sanitary landfill, artinya TPA ramah lingkungan. Nah, ini nanti yang akan kita kolaborasikan, inovasi bagaimana TPA sanitary landfill itu bisa nuntaskan sampah, sehingga sampahnya ini bisa diminimalkan untuk di TPA-nya. Oke, rencananya di mana Pak nanti untuk sanitary landfill? Sampingnya Jabon yang sekarang ini ya Pak ya? Iya, existing sekarang itu sampingnya itu sudah ready untuk dijalankan. Tapi masih nunggu, belum diserah terimakan itu kita. Tapi kita sudah mendapatkan kelonggaran untuk memanfaatkan dulu. Oke, baik. Ya, jadi penggunaannya menunggu serah terima gitu ya Pak ya. Tapi sudah mulai digunakan ya? Optimal. Kenapa? Sudah mulai digunakan ya? Sudah difungsikan ya? Bahkan mulai hari Senin kemarin. Tetapi itu pun kapasitasnya masih terbatas. Sampai berapa persen Pak dari mungkin dari jumlah sampah yang ada? Nah, ini yang perlu saya sampaikan. Yang sampai saat ini uji coba itu dibatasi 35 ton. Padahal setiap hari sampah kita yang masuk ke TPA itu 450 ton sampai 500 ton. Wah, jauh Pak jaraknya ya. Nah, ini yang menjadi tantangan kita. Supaya nanti bagaimana sih artinya penanganan sampah itu yang di TPA itu menjadi efektif gitu loh. Oke, baik, setidaknya sudah ada sebagian sudah ada solusinya begitu ya Pak ya. Tinggal masyarakat juga nih untuk kerjasamanya. Silakan Pak Amik di sesi terakhir ini ada pesan himbauan nekah yang disampaikan untuk masyarakat Sidoarjo nih, terutama terkait dengan lingkungan. Silakan Pak. Iya, jadi untuk para pendengar, bagi warga Sidoarjo, ayo kita sama-sama nih, kita sudah dihadapkan pada sebuah problematika yang tidak mungkin hanya bisa diselesaikan oleh pemerintah saja. Tetapi ini harus ada dukungan dari masyarakat, partisipasi masyarakat, keterlibatan konkret masyarakat. Terus saya sampaikan hasil penelitian kami, satu orang itu setiap hari menghasilkan 0,54 kg sampah. Kalau penduduk Sidoarjo itu 2,3 juta jiwa, maka kita bisa perkirakan bahwa sampah di Sidoarjo itu kalau dikolek semuanya, kalau dikumpulkan, setiap hari itu tidak kurang dari 1.100 ton setiap hari sampah warga Sidoarjo ini. Nah, kalau seandainya ini nanti warga itu mau berkontribusi mengurangi sampahnya, setidaknya itu misalnya 0,2 kg sampah, ini sudah sangat membantu upaya dari pemerintah yang sekarang lagi keras-kerasnya untuk mencari jalan keluarnya itu. Itu kira-kira, dan peran dari pemerintah desa, lembaga desa, terus kemudian Pak RT, Pak RW, dan kelompok swadaya masyarakat, mungkin juga BUMDesnya,
Nah ini kita support supaya mau ambil peran lebih daripada yang sebelum-sebelumnya. Itu saja sih Mbak Tika. Oke, baik Pak. Semoga semuanya bisa berjalan lancar dan Sidoarjo tetap nyaman untuk menjadi tempat warga Sidoarjo begitu ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak Ami atas waktunya. Salam sehat selalu untuk Pak Ami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat, baru saja kita berbincang bersama Bapak Bahrul Amik S. MM selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidoarjo.